untuk mengordinasikan penyelidikan dan menyuruh Claire untuk tetap menyalakan ponselnya. Masalahnya belum sepenuhnya terselesaikan, tetapi setidaknya sudah berada di jalur yang benar. Beban berat telah terangkat. Kemana selanjutnya? Tanyaku. Perutku berbunyi. Aku hanya makan 2 bagel sepanjang hari. Claire melirikku, senyum tipis yang jarang terlihat di matanya. Traktiranku, makan besar. Kita tidak perlu menyebutkannya. Lupakan makan besar. Aku menolaknya. Setelah pagi seperti itu, aku hanya ingin sesuatu yang hangat dan menenangkan. Claire berpikir sejenak. Kalau begitu, datanglah ke tempatku. Aku akan memasak. Aku punya bahan makanan. Dia berhenti sejenak seolah saran itu agak tiba-tiba, lalu menambahkan sebagai ucapan terima kasih lainnya, dan lebih bersih daripada makan di luar tempatnya. Jantungku berdebar kencang. Apakah itu oke? Tentu saja, tidak apa-apa. Aku tinggal sendiri, katanya, sambil membuka pintu mobilnya. Ayo. Apartemen Claire berada di gedung yang cukup baru dekat distrik seni. Tidak besar, tetapi tenang dan terawat baik. Itu adalah apartemen 1 kamar tidur yang didekorasi dengan gaya sederhana dan berselera tinggi. Sofa berwarna krem, rak buku kayu alami yang penuh dengan buku dan majalah desain, sebuah kuda-kuda lukis dan meja komputer berdiri di dekat jendela. Di sudut, seekor kucing orange gemuk meringkuk tidur di tempat tidur yang empuk. Dia mendengar kami masuk, membuka matanya dengan malas, melirik kami, lalu kembali tidur. Itu Cheito, Claire memperkenalkan. Sikapnya besar tapi kebanyakan malas. Apartemen itu hampir terlalu rapi, tetapi tanda-tanda kehidupan ada di mana-mana. Sebuah buku tergeletak terbalik di meja kopi, beberapa tanaman yang tumbuh subur di ambang jendela, dan papan gabus di dinding yang dipenuhi catatan dan sketsa inspiratif. Anggap saja seperti rumah sendiri. Ada minuman di kulkas, silahkan ambil sendiri. Aku akan mulai memasak, kata Claire, melepas jaketnya dan menggulung lengan bajunya sambil berjalan ke dapur kecil yang terbuka. Aku duduk ragu-ragu di sofa. Cheito, yang tampaknya merasa wilayahnya telah diserbu, berjalan mendekat, menggosokkan tubuhnya yang tebal ke kakiku, lalu melompat ke ujung sofa yang lain, menyelipkan cakarnya di bawah dadanya, dan duduk dengan sikap seolah berkata, aku telah mengizinkanmu duduk di sini. Dari dapur terdengar suara segar mencuci dan memotong sayuran serta dengungan rendah kipas penghisap asap. Aku memperhatikan punggung Claire saat ia sibuk di sekitar kompor. Celemek terikat di pinggangnya, sehelai rambut terlepas. Itu menciptakan pemandangan yang sangat nyaman. Wanita yang tampak begitu tenang dan terkendali di luar sana, ternyata seperti ini di ruang pribadinya. Aku bangkit dan berjalan ke ambang pintu dapur. Butuh bantuan? Tidak, aku hampir selesai, katanya tanpa berbalik, dengan ahli memecahkan telur ke dalam mangkuk. Pergi nonton TV atau main ponsel. Aku bisa jadi koki, kupas bawang putih atau apalah, tawarku, sambil bersandar di kusen pintu. Claire melirikku, lalu memberiku 2 siung bawang putih tanpa berkata apa-apa lagi. Baiklah, kupas sampai bersih. Jadi, dia memasak dan aku mengupas bawang putih. Dapur menjadi sunyi kecuali suara mendesis makanan yang mengenai wajan panas dan dentingan lembut piring. Keheningan itu tidak canggung, itu nyaman, semacam kerjasama tim yang alami. Apakah kamu sering memasak untuk dirimu sendiri? Tanyaku. Ya, kapanpun aku punya waktu. Lebih sehat daripada makanan pesan antar dan lebih murah, katanya sambil menyendok telur orak-arik dengan tomat ke piring. Ibuku selalu berkata seorang gadis harus belajar memasak atau dia akan kelaparan. Kurasa dia salah. Aku memasak karena aku menyukainya, bukan untuk melayani orang lain. Yah, ibumu tidak sepenuhnya salah. Setidaknya kamu tidak akan kelaparan. Aku terkekeh. Sudut mulutnya melengkung ke atas. Bagaimana denganmu? Kamu bisa memasak sedikit, cukup untuk bertahan hidup. Spesialisasiku adalah ramen instan, versi deluxe dengan telur dan sosis, kataku sambil bercanda. Tidak buruk, katanya, lalu beralih ke hidangan berikutnya. Tak lama kemudian, 3 hidangan dalam sup tersaji di meja. Tumis tomat dan telur, brokoli tumis, daging babi yang dimasak 2 kali, dan sup telur rumput laut. Itu adalah hidangan rumahan sederhana, tetapi terlihat dan berbau luar biasa. Silakan makan, katanya, sambil memberiku semangkuk nasi. Aku menggigit daging babi. Dagingnya matang sempurna, gurih, dan tidak terlalu berminyak dengan bumbu yang pas. Ini enak sekali, kataku dengan pujian tulus. Kamu bisa membuka restoran dengan keahlian seperti ini. Hentikan, katanya, sambil duduk dan mengambil sepotong brokoli. Semua terasa enak saat kamu lapar. Kami makan dengan tenang. Sinar matahari masuk melalui jendela, memancarkan kehangatan pada makanan. Cheito telah mendekat dan sekarang menggesekkan tubuhnya ke kaki Claire. Mengeong meminta makanan. Cheito, kamu baru saja makan sekaleng makanan, kata Claire, dengan lembut mendorongnya menjauh dengan kakinya. Melihat pemandangan ini, sebagian hatiku melunak. Ini adalah kehidupan Claire. Tenang, mandiri, dengan sedikit keras kepala dan pesona. Dan aku di sini berbagi makan sederhana ini, berbagi momen langka dan tanpa beban ini dengannya. Setelah makan malam, aku bersikeras mencuci piring. Claire tidak membantah. Dia mengambil Cheito dan meringkuk di sofa, membolak-balik saluran TV sampai dia menemukan film lama. Di atas suara air mengalir, aku bisa mendengar dialog samar dari TV dan gumaman lembut Claire kepada Cheito. Tiba-tiba aku merasa bahwa sore ini hampir terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Ketika aku selesai di dapur, film itu sudah setengah jalan. Claire menepuk tempat di sebelahnya di sofa. Ayo, tonton film ini, film klasik. Aku duduk menyisakan sedikit ruang di antara kami. Itu adalah film indie lama yang lambat, tentang suka duka kecil orang biasa. Saat kami menonton, Claire tiba-tiba berbicara. Suaranya sangat lembut. Ethan, malam itu di Founders Club ketika aku menawarkan untuk membayarmu, aku tidak bermaksud seperti itu. Tubuhku agak sensitif. Aku hanya... Dia berhenti sejenak seolah mencari kata-kata yang tepat. Terbiasa menjaga semuanya tetap jelas. Aku tidak suka berhutang budi pada orang lain, terutama jika itu melibatkan acting seperti itu. Dia menoleh menatapku. Ekspresinya tulus, tapi aku tidak pernah menganggapmu sebagai alat sekali pakai yang bisa kubayar dan lupakan. Jika aku membuatmu merasa
merasa seperti itu, aku minta maaf. Permintaan maafnya langsung dan tulus. Sedikit rasa kesal yang selama ini kupendam lenyap sepenuhnya. Aku juga merasa seperti itu. Aku mengakui. Aku mungkin terlalu sensitif. Situasi tadi benar-benar canggung. Iya, dia mengangguk, mengalihkan perhatiannya kembali ke layar. Tetapi posturnya tampak lebih rileks. Itu tidak akan terjadi lagi. Pria bernama Grant Miller itu, dia mengajakku kencan beberapa kali lagi. Aku menolaknya dengan jelas, katanya datar. Dan aku sudah menyelesaikan masalah dengan Nyonya King. Terima kasih telah menjadi pelindungku malam itu. Meskipun caranya agak bodoh. Hei, tidak perlu menyerang secara pribadi, protesku. Tetapi aku merasakan gelombang kelegaan. Dia tertawa kecil dan tidak mengatakan apa-apa. Film berlanjut. Kami menonton dalam diam. Cito mulai mendengkur di pangkuannya. Setelah beberapa saat, dia berbicara lagi. Suaranya rendah. Sebenarnya, aku tidak pandai berurusan dengan orang, terutama laki-laki. Aku terkadang bisa terlihat dingin atau menjaga jarak. Sama sekali tidak. Aku berkata tiba-tiba. Kurasa kau sangat tulus. Dia menoleh untuk melihatku, matanya berkilauan di bawah cahaya layar. Benarkah? Benarkah? Aku mengangguk. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Jauh lebih baik daripada orang-orang yang selalu berpura-pura. Dia menatapku selama beberapa detik sebelum kembali menonton film. Namun dalam cahaya redup, aku yakin ujung telinganya sedikit memerah. Di layar, tokoh utama setelah serangkaian kesalahpahaman akhirnya bersatu kembali di malam yang hujan, saling berpelukan erat. Ruang tamu benar-benar sunyi, kecuali suara latar film dan dengkuran lembut Cito. Udara itu sendiri seolah berubah menjadi kental dan manis. Jari-jariku tanpa sadar berkedut di atas bantal sofa, hanya beberapa inci dari tempat tangannya berada. Aku tiba-tiba merasakan dorongan yang sangat kuat untuk mengulurkan tangan dan menyentuh tangannya. Tapi aku tidak bergerak. Aku hanya duduk di sana menikmati sore yang langka, tenang, dan penuh energi ini. Aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Itu bukan perubahan mendadak, tetapi perubahan yang lambat dan stabil, seperti aliran sungai musim semi yang perlahan meluap. Ketika aku meninggalkan apartemen Claire, langit dihiasi dengan warna-warna cemerlang matahari terbenam. Aku berjalan kembali ke tempatku sendiri. Langkahku begitu ringan hingga aku merasa seperti melayang. Ponsel di saku saya terasa berat, bukan hanya karena bukti yang telah kami kumpulkan, tetapi juga karena pesan yang dikirim Claire kepada saya kemudian. Terima kasih untuk hari ini. Aku akan memasak untukmu lagi lain kali. Dia tidak menyebutkan pembayaran. Dia hanya berkata, masak. Senyum terukir di wajahku. Aku memutar ulang setiap detail sore itu di kepalaku. Infiltrasi yang menegangkan, momen-momen mendebarkan di lemari gelap, berdiri berdampingan di kantor polisi, dan makan malam yang nyaman di tempatnya. Perasaan kedekatan di sofa. Ethan, sebuah suara wanita yang tajam, terkejut dan marah memotong pikiranku. Aku mendongak dengan tercengang. Berdiri di depanku adalah mantan pacarku, Jessica. Dia berpakaian rapi seperti biasa, memegang tas belanja bermerek dan menatapku dengan campuran ketidakpercayaan dan kecurigaan. Tatapannya kemudian beralih melewatiku ke arah pintu masuk gedung apartemen Claire. Apa yang kau lakukan di sini? Suara Jessica tajam. Apakah itu Claire yang baru saja mengantarmu? Apa yang terjadi antara kalian berdua? Perutku terasa mual. Bagaimana Jessica mengenal Claire dan tahu dia tinggal di sini? Itu bukan urusanmu, kataku, mencoba menghindarinya. Tapi Jessica menghalangi jalanku, senyum mengejek yang penuh arti di wajahnya. Aku tahu. Wow, Ethan, kau bergerak cepat. Sudah berapa lama kita putus? Dan kau sudah berhasil mendapatkan tiket emas. Apa kau tahu siapa Claire? Apa yang kau bicarakan? Aku mengerutkan kening. Nadanya membuatku sangat tidak nyaman. Apa yang kubicarakan? Dia mendengus. Matanya menatap pakaianku yang sederhana. Apa kau tahu siapa ayahnya? Arthur Sterling dari Sterling Enterprises, salah satu nama terbesar di kota ini. Dia adalah aseris sejati. Dan kau? Seorang admin tingkat rendah di perusahaan tak terkenal, yang tinggal di apartemen jelek. Apa kau bahkan menghasilkan cukup uang dalam sebulan untuk membelikannya tas tangan? Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan fisik. Aku membeku di tempat. Claire adalah putri Arthur Sterling. Arthur Sterling yang sama yang selalu ada di berita bisnis lokal. Miliarder itu. Claire sangat mandiri, menjalankan studionya sendiri, mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan bukti melawan klien yang menipunya. Dia tinggal di apartemen biasa, makan masakan rumahan, mengendarai mobil yang bagus, tetapi tidak mewah. Bagaimana mungkin? Tapi Jessica sangat yakin, dan keluarganya kaya raya. Masuk akal jika dia pernah melihat Claire di acara kalangan atas. Kau pasti salah, kataku, suaraku datar. Claire hanyalah seorang desainer biasa. Desainer biasa? Jessica tertawa seolah itu lelucon terlucu yang pernah didengarnya. Nona Sterling belajar desain di luar negeri. Studio kecilnya ini adalah hobi, cara baginya untuk merasakan kehidupan nyata. Pikirkanlah, studionya berada di lokasi terbaik di distrik seni, dan lihatlah klien yang didapatnya. Kau pikir dia mendapatkan klien-klien itu tanpa koneksi? Hanya orang bodoh sepertimu yang akan tertipu dan berterima kasih padanya atas hak istimewa itu. Kata-kata Jessica seperti es yang menusukku satu persatu. Semua hal kecil yang sebelumnya tidak masuk akal, tiba-tiba terhubung membentuk gambaran yang jelas dan menyakitkan. Kemudahan dan restoran-restoran mahalnya. Ketenangannya saat berurusan dengan klien seperti Tuan King. Bahkan aura kepercayaan diri dan jarak yang selalu dimilikinya. Menurutmu kenapa dia bersamamu? Karena kau bisa diandalkan. Karena kau lembur. Jessica melanjutkan omelannya. Ethan, jangan naif. Gadis-gadis seperti dia bersenang-senang dengan pria biasa untuk sementara waktu. Dan ketika kebaruan itu hilang, kau jadi apa? Ku bilang, sadarlah sebelum kau benar-benar dipermalukan. Diam, bentakku. Tinjuku terkepal begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Kata-kata Jessica yang penuh racun seperti cambuk. Tapi yang benar-benar membuatku marah adalah perasaan tertipu yang luar biasa. Perasaan dipermalukan. Claire, dia
Dia tidak pernah menyebutkan keluarganya. Tidak sekalipun. Dia membiarkanku percaya bahwa dia sama sepertiku, orang normal yang mencoba meniti jalan hidupnya di dunia ini. Sementara dia melihatku stres karena biaya desainnya yang dicuri. Saat dia membiarkanku menemaninya dalam misi beresiko itu, apakah dia diam-diam menertawakanku? Apakah semua itu hanya pertunjukan yang menghibur baginya? Menyaksikan pria yang dapat diandalkan itu berakting, campuran rasa malu, marah, dan kekecewaan yang mendalam menyelimutiku. Jessica melihat wajahku memucat, tahu dia telah mencapai tujuannya. Dia mendengus, berbalik, dan berjalan pergi dengan angkuh. Aku berdiri di sana, cahaya hangat matahari terbenam tidak mampu menghangatkan rasa dingin yang tiba-tiba menusuk tulangku. Aku mengeluarkan ponselku dan membuka obrolanku dengan Claire. Ikon bulan itu diam. Aku ingin menghadapinya, menelponnya saat itu juga dan bertanya apakah dia benar-benar putri Arthur Sterling dan mengapa dia berbohong kepadaku. Tapi jariku melayang di atas layar, tidak mampu menekan tombol panggil. Apa gunanya? Jadi bagaimana jika dia mengkonfirmasinya? Bukankah Jessica benar? Kami berasal dari dua dunia yang berbeda. Dia menyembunyikan latar belakangnya. Mungkin dia tidak ingin menekanku. Mungkin dia pikir itu tidak penting. Atau mungkin itu memang hanya permainan baginya. Aku teringat kembali pada sore hari di apartemennya. Kehangatan dan keintiman yang terasa begitu nyata. Dan sekarang semuanya terasa seperti lelucon kejam. Perlahan aku menyimpan ponselku dan mulai berjalan dengan langkah berat kembali ke apartemenku yang benar-benar kumuh. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas kapas. Kakiku terasa berat seperti timah. Ponselku bergetar di saku. Aku mengeluarkannya. Claire, apakah kamu sampai rumah dengan selamat? Setengah jam yang lalu pesan itu akan membuat hatiku sakit sekarang. Rasanya seperti duri di mata. Aku menatap layar untuk waktu yang lama. Pada akhirnya aku tidak membalas. Aku mematikan suara ponselku dan memasukkannya kembali ke saku. Malam semakin gelap. Lampu jalan berkedip-kedip, membuat bayanganku membentang panjang dan kesepian di belakangku. Jadi, angin malam itu yang membawa hujan ringan tidak hanya membawa kesejukan yang menyegarkan dan percikan kegembiraan. Itu juga membawa kenyataan pahit tentang jurang pemisah yang ada di antara kita yang tidak akan pernah bisa kulewati. Semua harapan dan perasaan yang baru tumbuh tiba-tiba tampak tidak masuk akal. Aku seperti badut yang tersandung ke panggung besar, asyik dengan penampilan tulusku sendiri, sementara penonton sebenarnya mungkin menonton dengan campuran rasa iba dan geli. Sudah waktunya pertunjukan berakhir sebelum aku menjadi bahan tertawaan sepenuhnya. Selama beberapa Hari berikutnya, aku mengubah diriku menjadi seorang workaholic. Aku menawarkan diri untuk setiap tugas, tinggal lebih lama dari siapapun, menggunakan beban kerja yang berat untuk mengisi setiap menit dan tidak menyisakan ruang untuk berpikir. Aku berhenti melihat ponselku. Ikon bulan tidak pernah menyala dengan notifikasi, dan Claire tidak pernah mengirim pesan lagi. Seolah-olah petualangan singkat kami di sore yang nyaman itu tidak pernah terjadi. Dave tahu ada yang salah. Hei, ada apa denganmu? Kau terlihat seperti melihat hantu. Kejadian minggu lalu itu, apa tidak berhasil? Temanmu tidak mendapatkan desainnya kembali. Dia mendapatkannya kembali, kataku tanpa mengangkat pandangan dari keyboardku. Polisi telah membuat laporan dan pihak lain setuju untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu bagus kan? Kenapa kau terlihat seperti ini? Dave bingung. Oh, aku mengerti. Kau dan temanmu bertengkar, tanyanya sambil mengerahkan alisnya. Tidak, urus saja urusanmu sendiri, kataku kaku. Pergi, kerjakan pekerjaanmu. Dave menolak, lalu pergi dengan lesu. Aku menatap dinding teks di layar, tetapi mataku tidak fokus. Perselisihan desain telah terselesaikan. Rick Fuller tampaknya telah membayar dan meminta maaf, meskipun dengan enggan. Claire mengirimiku pesan teks panjang pada hari ketiga menjelaskan hasilnya. Berterima kasih lagi dengan sangat tulus, dan diakhiri dengan, apakah kau sibuk? Aku belum mendengar kabar darimu. Aku menatap pesan itu lama sekali, mengetik dan menghapus balasan sampai ibu jariku sakit. Pada akhirnya aku tidak mengirim apapun. Aku tidak tahu harus berkata apa, menghadapinya, atau mengapa aku harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku tidak bisa melakukan itu. Jadi aku memilih ini, membiarkan keheningan dan jarak menghapus pertemuan kami yang salah. Kupikir ini akan cukup untuk meredakan keadaan, untuk kembali ke kehidupan sederhana, meskipun membosankan, yang kumiliki sebelum bertemu dengannya. Sampai Jumat malam, aku menyelesaikan pekerjaanku dan menyeret tubuhku yang kelelahan keluar dari gedung kantor. Angin awal musim gugur terasa dingin hingga membuatku menggigil. Dan di sana, mobil SUV putih yang familiar itu terparkir mencolok di jalan tepat di depan gedungku. Claire bersandar di pintu samping pengemudi, mengenakan mantel panjang berwarna krem, rambut panjangnya teriup angin. Dia melihatku berdiri tegak, ekspresinya sulit dibaca, tetapi matanya tertuju padaku. Kakiku berhenti. Naluri pertamaku adalah berbalik dan lari, tetapi aku membeku di tempat. Kerumunan komuter malam hari berkerumun di sekitar kami. Banyak dari mereka melirik kami dengan rasa ingin tahu. Claire berjalan ke arahku, langkahnya mantap dan berhenti tepat di depanku. Kenapa kau tidak membalas pesanku? Tanyanya, suaranya tenang tetapi dengan nada tegas. Aku memalingkan muka, fokus pada daun-daun pohon sikamor yang menguning. Apa kau sibuk? Terlalu sibuk untuk mengetik dua kata? Mengerti? Desaknya. Atau apakah aku melakukan sesuatu yang menyinggungmu, Ethan? Ada sedikit nada sakit hati dan marah dalam suaranya sekarang. Itu jarang terjadi. Sebuah gumpalan terbentuk di dadaku. Aku hampir saja mengatakan yang sebenarnya, tetapi aku menahan diri, berkata dengan kaku. Tidak, kau terlalu banyak berpikir. Benarkah? Dia melangkah lebih dekat, begitu dekat sehingga aku harus menunduk menatapnya. Matanya yang jernih mencerminkan ekspresi menghindarku. Bina, kalau begitu katakan padaku sekarang apa yang terjadi. Kau baik-baik saja saat meninggalkan apartemenku, dan kemudian tiba-tiba semuanya berubah. Apa yang salah kulakukan? Apa yang kau dengar? Dia terlalu pintar, terlalu jeli. Aku menelan ludah, menghindari tatapannya. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Kita tidak pernah sedekat itu
itu sejak awal. Aku membantumu karena rasa kemanusiaan. Sekarang setelah semuanya berakhir, tidak perlu apa? Dia memotongku. Suaranya sedikit meninggi. Tidak perlu bicara. Tidak perlu bertemu satu sama lain. Ethan, tatap aku. Suaranya menarik lebih banyak perhatian dari orang-orang yang lewat. Aku merasakan rasa malu dan frustrasi serta rasa bersalah yang telah menumpuk di dalam diriku akhirnya meledak. Aku menoleh cepat ke arahnya. Suaraku rendah dan cepat. Ya, tidak perlu. Nona Sterling, kau dan aku bukan dari dunia yang sama. Seorang admin junior sepertiku tidak mungkin bisa masuk ke duniamu. Kau ingin bersenang-senang, mencoba sesuatu yang baru, dan sekarang kesenangan itu sudah berakhir. Saatnya untuk melanjutkan, kan? Cleo membeku. Matanya melebar karena terkejut, seolah-olah dia tidak percaya apa yang didengarnya. Kemudian warna wajahnya memucat. Apa yang kau bicarakan? Suaranya sedikit bergetar. Nona Sterling, apa yang menyenangkan? Apakah kita masih berpura-pura? Aku tertawa getir, merendahkan diri sendiri. Putri Arthur Sterling, pewaris Sterling Enterprises. Claire, apakah menyenangkan melihat orang bodoh sepertiku stres karena biaya desainmu yang kecil itu? Apakah menyenangkan pergi berpetualang ke percetakan kumuh itu? Sedikit gambaran tentang bagaimana kehidupan orang lain. Darah mengalir dari bibir Claire. Dia menatapku, matanya dipenuhi keterkejutan, lalu kesadaran yang perlahan muncul, dan akhirnya kekecewaan dan rasa sakit yang mendalam. Jadi, ini masalahnya. Suaranya hampir tak terdengar. Karena aku tidak memberitahumu siapa ayahku, apakah itu tidak cukup? Kata-kata itu terasa seperti amplas di tenggorokanku, tetapi nadaku kasar. Kau pikir itu detail kecil? Mungkin bagimu iya, tapi tidak bagiku. Kau menyembunyikannya dariku sejak awal, membiarkanku berpikir kau sama sepertiku. Orang normal yang harus bekerja keras, yang menghadapi kemunduran, yang akan mengkhawatirkan satu biaya desain. Tapi kau tidak. Kau memiliki segalanya. Kau bersamaku. Aku berhenti sejenak, kata-kata itu berputar di lidahku sebelum aku melontarkannya. Apa gunanya? Apakah kau mencari sensasi? Atau seperti yang Jessica katakan, kau hanya bermain-main? Jessica? Claire terpaku pada nama itu. Secercah pemahaman di matanya, diikuti oleh rasa dingin yang lebih dalam. Kau bertemu Jessica. Dia memberitahumu ini, dan kau mempercayainya. Mengapa tidak? Aku balas membentak. Bukankah itu benar? Bukankah kau putri Arthur Sterling? Claire terdiam. Angin menerpa rambutnya dan ujung mantelnya. Berdiri di sudut jalan yang ramai itu, ia tampak kecil dan sangat kesepian. Setelah beberapa detik yang panjang, akhirnya ia berbicara. Suaranya kembali tenang, tetapi ketenangan itu lahir dari kelelahan dan jarak. Ya, Arthur Sterling adalah ayahku. Akunya. Nadanya datar. Tapi aku tidak memberitahumu, bukan karena aku ingin berbohong padamu atau mempermainkanmu. Aku hanya berpikir itu tidak perlu. Aku Claire Sterling. Aku seorang desainer. Aku mengerjakan proyek. Aku terlibat masalah. Itu urusanku. Itu tidak ada hubungannya dengan siapa ayahku. Kupikir kau juga melihatku seperti itu. Dia mendongak menatapku, dan mata yang selalu jernih dan cerah kini berkabut. Sepertinya aku salah. Di matamu, aku adalah putri Arthur Sterling terlebih dahulu, dan Claire kedua. Masalah yang kuhadapi hanyalah permainan gadis kaya. Ketika aku meminta bantuanmu, itu hanya untuk bersenang-senang. Setiap pertanyaan adalah pukulan, semakin menenggelamkan hatiku. Aku ingin membantah dan mengatakan bukan itu maksudku. Tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku. Ethan, dia menarik napas pendek seolah membuat keputusan akhir. Aku tahu aku tidak pandai berurusan dengan orang lain, terutama orang-orang yang kusayangi. Aku terbiasa menyelesaikan masalahku sendiri. Aku tidak suka bergantung pada orang lain, dan terutama aku suka mengenakan latar belakang keluargaku seperti label nama. Jika itu membuatmu merasa tertipu atau bodoh, aku minta maaf. Permintaan maafnya formal dan dingin. Tetapi dia melanjutkan, suaranya pelan. Tetapi setiap kata tajam dan jelas. Kau bisa saja bertanya padaku. Kau bisa saja marah. Kau bisa saja kesal. Sebaliknya, kau memilih untuk memutuskan hubungan denganku sepenuhnya dan menggunakan asumsi menyakitkan ini untuk mendefinisikanku, untuk meniadakan semua yang terjadi di antara kita. Apa yang terjadi di antara kita? Aku melontarkan kata-kata itu dan menyesalinya begitu kata-kata itu keluar dari mulutku. Kata-kata itu terlalu kejam. Tubuh Claire bergoyang hampir tak terlihat. Dia menatapku dan percikan cahaya terakhir di matanya padam. Kau benar. Dia mengangguk, mundur selangkah, menciptakan jarak fisik di antara kami. Kau benar. Mungkin memang tidak ada apa-apa di antara kita. Itu semua hanya ada di kepalaku. Dia berbalik dan menuntun mobilnya. Langkahnya mantap, punggungnya tegak sempurna. Claire, panggilku secara naluriah. Dia tidak berbalik. Dia masuk ke mobilnya, menyalakannya, dan sebuah SUV putih melaju ke tengah lalu lintas dan menghilang ke dalam lampu-lampu terang jam sibuk, bersih dan tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Aku berdiri terpaku di tempat. Angin menderu di sekitarku, meresap ke kerah bajuku, membuatku kedinginan sampai ke tulang. Suara-suara kota, mobil-mobil, orang-orang, semuanya tampak memudar menjadi deru yang samar di balik dinding kaca yang tebal. Apa yang baru saja kukatakan? Kata-kata itu seperti pisau beracun, tidak hanya menusuknya, tetapi juga mengukir luka yang dalam di hatiku sendiri. Aku masih bisa melihat tatapan matanya di akhir. Kekecewaan, sakit hati, dan kepasrahan total. Dia telah meminta maaf atas tipu dayanya. Tapi bagaimana dengan asumsi jahatku, tuduhan kejamku, dunia yang berbeda, mencari kesenangan, bermain-main? Hak apa yang kumiliki untuk mengatakan hal-hal itu berdasarkan beberapa kata dari mantan kekasihku yang pahit, berdasarkan kebanggaan dan rasa tidak aman yang menyedihkan? Aku teringat jari-jarinya yang gemetar di gang, senyumnya yang ramah di kedai ramen, detak jantung kami yang sama di lemari sempit itu, cahaya hangat dan masakan rumahan di apartemennya, kejujurannya yang langka ketika dia mengatakan dia tidak pandai berurusan dengan orang lain. Dia adalah putri Arthur Sterling, tetapi dia juga Claire. Claire yang marah ketika karyanya dicuri, yang bisa merasa tak berdaya, yang memasak, yang memiliki kucing, dan yang tersenyum padaku dengan cara yang tidak pernah dia lakukan pada orang lain. Dan aku, karena perbedaan kelas yang konyol dan tiba-tiba terungkap, telah menyangkal semua itu. Aku telah menjauhkannya dengan cara yang paling buruk. Rasa sakit yang tajam dan tertunda menusuk hatiku, jauh lebih hebat dari yang bisa kubayangkan. Kupikir aku hanya memadamkan percikan
menyelesaikan api yang seharusnya tidak dinyalakan. Sekarang aku menyadari, aku baru saja membuang sesuatu yang sangat penting. Malam pun tiba sepenuhnya. Jalan-jalan kota dipenuhi cahaya, tetapi bagiku semuanya terasa dingin dan gelap. Aku berdiri di sana untuk waktu yang lama sampai kakiku mati rasa. Kemudian, seolah-olah tubuhku seberat 1000 pon, aku perlahan melangkah. Perlahan-lahan, aku mulai berjalan tertatih-tatih menuju stasiun kereta bawah tanah. Dalam perjalanan pulang, aku mengeluarkan ponselku dan membuka obrolanku dengannya. Ikon bulan masih ada, riwayat obrolan kami masih ada. Jari-jariku gemetar saat mengetik. Maaf, kursor berkedip lama. Pada akhirnya, aku menghapus kata-kata itu satu persatu. Apa gunanya permintaan maaf sekarang? Beberapa kata yang sudah terucap tidak bisa ditarik kembali, dan beberapa orang, begitu kau kehilangan mereka, kau mungkin tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Hidup menjadi seperti kolam yang stagnan yang telah diaduk dengan keras dan sekarang mencoba untuk tenang. Tenang di permukaan, tetapi dengan lapisan lumpur tebal di dasarnya. Aku kembali ke rutinitas pekerjaan rumahku, bahkan lebih robotik dari sebelumnya. Aku menghindari kedai ramen, mengambil jalan memutar jika perlu. Ikon bulan di ponselku sekarang tersembunyi dari daftar obrolan utamaku. Tetapi setiap kali ada notifikasi, jantungku masih berdebar kencang sebelum kembali tenggelam dalam keheningan yang lebih dalam. Dave melihat keadaanku semakin buruk, tapi dia tidak tahu bagaimana membantu. Dia hanya sesekali mengajakku menonton video, permainan itu, mencoba mengalihkan perhatianku, tapi hampir tidak berhasil. Claire telah lenyap dari hidupku sepenuhnya, seolah-olah dia tidak pernah ada. Hanya di tengah malam ketika aku tidak bisa tidur, fragmen-fragmen ingatan yang jelas muncul sebagai pengingat menyakitkan tentang apa yang telah hilang. Sekitar 2 minggu kemudian, aku dipanggil ke kantor Tuan Harris. "Ethan, silakan duduk," kata bosku dengan ramah yang tidak biasa. Bahkan tuangkan secangkir teh untukku. "Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu." Aku langsung waspada, tetapi tetap menjaga ekspresi wajahku tetap hormat. "Ya, Tuan Harris. Jadi, perusahaan kami ingin berekspansi ke pasar hadiah korporat kelas atas. Tetapi kami kekurangan mitra desain yang kuat. Citra kami belum ada," kata Tuan Harris sambil menggosok-gosok tangannya. "Aku sudah berusaha keras dan akhirnya berhasil menjalin kerjasama dengan Starlight Design Studio. Kau pernah mendengar tentang desainer utamanya kan? Claire Sterling. Muda, brilian, bintang yang sedang naik daun di industri ini. Nama Claire Sterling seperti kepalan tangan yang mencengkram jantungku. Aku tidak bisa bernapas. Nona Sterling telah setuju untuk datang ke kantor kami Rabu depan untuk pertemuan pendahuluan dengan Departemen Pemasaran dan Perencanaan kami untuk membahas potensi kemitraan," lanjut Tuan Harris tanpa menyadari kegelisahan saya. "Ini adalah peluang besar. Jika kita bisa mendapatkan kontrak jangka panjang dengan Starlight Studio, itu akan menjadi dorongan besar bagi merek kita." Kemudian dia mengalihkan perhatiannya kepada saya. "Ethan, kamu teliti dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Saya telah memutuskan untuk menugaskanmu untuk menjadi tuan rumah bagi Nona Sterling dan mengoordinasikan semua komunikasi lanjutan. Saya perlu kamu menangani ini dengan sempurna. Berikan kesan yang baik." "Mengerti?" Kepala saya berputar. Saya ditugaskan untuk menjadi tuan rumah bagi Claire. Apakah ini kebetulan atau Tuan Harris? Saya secara naluriah mencoba menolak. Saya belum siap untuk menghadapinya lagi, terutama dalam kapasitas profesional. Itu juga akan terlalu canggung. "Ada masalah apa?" Tuan Harris mengerutkan kening. "Ini adalah tugas besar. Orang lain akan rela melakukan apa saja untuk kesempatan ini. Ethan, saya tahu kinerjamu agak goyah akhir-akhir ini. Tetapi jika kamu menangani ini dengan baik, ini akan menjadi langkah besar untuk karirmu. Jangan mempersulit." Dia telah memojokkan saya. Saya tidak punya pilihan. Saya memaksa diri untuk mengangguk. "Ya, Tuan Harris, saya akan melakukan yang terbaik." Saya berjalan keluar dari kantornya. Telapak tangan saya basah oleh keringat dingin. Rabu depan, 5 hari lagi. Selama beberapa hari berikutnya, saya mencurahkan diri untuk persiapan, menyusun agenda rapat, memeriksa peralatan ruang konferensi, memesan minuman, memeriksa ulang materi yang dikirim oleh Claire Studio. Saya mengisi setiap detik dengan detail-detail yang membosankan untuk menenangkan saraf saya. Tapi saya tidak bisa berhenti berpikir, apakah Claire tahu bahwa sayalah yang menangani ini? Bagaimana reaksinya? Dengan ketidakpedulian yang dingin, akankah dia mengabaikan saya atau akankah dia bersikap profesional sepenuhnya? Sayangnya, waktu tidak melambat untuk kecemasan saya. Hari Rabu tiba terlalu cepat. Pukul 10 pagi, Claire tiba tepat waktu. Dia tidak sendirian. Seorang wanita muda yang tampak cerdas dan kompeten. Asistennya bersamanya. Ketika resepsionis memanggil, saya menarik napas dalam-dalam, merapikan dasi saya, dan berjalan ke lift. Pintu-pintu terbuka, dan Claire melangkah keluar. Ia mengenakan setelan abu-abu gelap yang pas sekali. Rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan lehernya yang anggun. Riasannya sempurna dan profesional. Ia tampak berwibawa dan berwibawa. Ketika ia melihatku menunggu, langkahnya sedikit terhenti, tetapi ekspresinya tetap netral, seolah-olah ia baru pertama kali bertemu dengan kontak perusahaan lainnya. "Nona Sterling, selamat datang." Aku melangkah maju, berusaha menjaga suara tetap tenang. "Saya Ethan Marshall dari Departemen Administrasi. Saya akan menjadi tuan rumah Anda untuk kunjungan ini. Pertemuannya di ruang konferensi 3. Silakan lewat sini." Dia mengangguk sedikit, bibirnya melengkung membentuk senyum sopan standar. "Tuan Marshall, terima kasih atas bantuan Anda." Suaranya jelas, sopan, dan terdengar tenang. "Tentu," kataku, berbalik untuk memimpin jalan. Jantungku berdebar kencang dan menyakitkan di dadaku. Dia memanggilku Tuan Marshall, begitu formal, begitu asing. Dalam perjalanan ke ruang konferensi, dia hanya berbicara dengan nada rendah kepada asistennya tentang pekerjaan. Dia tidak menatapku lagi. Pertemuan itu berjalan begitu lancar.
lancar, hampir seperti robot. Claire mempresentasikan portfolio studionya dan analisis ahli mereka tentang pasar hadiah perusahaan. Presentasinya sempurna, logikanya tanpa celah. Dia menjawab setiap pertanyaan dari tim kami, baik yang tidak tahu apa-apa maupun yang konfrontatif, dengan tenang dan profesional. Dia benar-benar berada di elemennya, bukti bakatnya. Sebagai koordinator, aku duduk di belakang. Saya mondar-mandir di ruangan itu sambil mencatat dan mengisi gelas air. Sebagian besar waktu, saya menatap buku catatan saya, tetapi saya tidak bisa menghentikan pandangan saya dari sosok yang percaya diri dan tenang yang berdiri di bawah cahaya proyektor. Ini adalah Claire dalam elemen profesionalnya, sangat berbeda dari Claire yang tertawa di kedai ramen, yang mengenakan celemek di dapurnya, yang menahan nafas di lemari gelap. Claire ini brilian, bersinar, dan tampak jauh seolah-olah dia berada di balik kaca tebal. Selama istirahat tengah sesi, saya pergi ke ruang istirahat untuk mengambil kopi dan camilan lagi. Saat saya mendekat, saya mendengar dua wanita muda dari departemen pemasaran berbisik. Wow, Bu Sterling luar biasa. Dia cantik dan sangat pintar. Kudengar keluarganya juga sangat kaya, sekaya Sterling Enterprises. Pantas saja dia berkelas seperti itu. Serius. Lalu kenapa dia bekerja keras dengan studionya sendiri? Itu namanya mengikuti passion. Tidak seperti kita yang harus bekerja untuk hidup. Benar, tapi dia benar-benar hebat. Aku penasaran apakah dia punya pacar. Seseorang yang sesempurna itu. Jangan bercanda. Wanita seperti itu standarnya pasti sangat tinggi. Dia tidak akan pernah tertarik pada siapapun di perusahaan seperti kita. Pasti ada sesuatu yang lain. Tawa mereka menusuk telingaku. Aku berdiri membeku di ambang pintu, memegang nampan kosong, tak mampu bergerak. Kata-kata mereka seperti jarum kecil yang menusuk sarafku yang sudah tegang. Aku hendak berbalik dan pergi, ketika aku mendengar suara sepatu hak tinggi yang berbunyi di lantai di belakangku. Bisikan itu berhenti seketika. Kedua wanita itu mendongak melihat siapa itu dan segera sibuk dengan ponsel mereka. Claire masuk, ekspresinya tidak berubah, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia pergi ke mesin kopi untuk mengambil segelas air. Aku terjebak. Aku berbalik dan menghadapinya. Nona Sterling, ada yang bisa saya bantu? Dia melirikku, matanya setenang danau yang tenang. Tidak, terima kasih. Saya hanya ingin mengambil air. Ketegangan di ruangan kecil itu begitu mencekam. Kedua gadis bagian pemasaran itu bergegas keluar. Sekarang hanya tinggal kami berdua. Udara terasa semakin tipis. Satu-satunya suara adalah dengungan mesin kopi dan tetesan air ke dalam gelasnya. Setelah mengisi gelasnya, dia tidak pergi. Dia berbalik, memegang gelas, menghadapku langsung. Kali ini, tatapannya tidak goyah. Tatapannya masih tenang, tetapi aku merasakan tekanan yang sangat besar di baliknya. Tuan Marshall, dia memulai. Suaranya rendah, tetapi setiap kata jelas. Mengenai kemitraan antara studio kami dan perusahaan Anda, ada beberapa detail yang ingin saya konfirmasi dengan Anda secara pribadi. Apakah sekarang waktu yang tepat? Nada suaranya sangat profesional. Tetapi aku tahu, ini bukan tentang bisnis. Momen yang selama ini kutakuti telah tiba. Aku mengangguk. Tentu saja, silakan Nona Sterling. Aku menutup pintu ruang istirahat dengan lembut, mengisolasi diri dari dengungan samar kantor. Di ruangan kecil itu, udara dipenuhi aroma kopi dan kantong teh bekas. Claire bersandar di meja, memegang gelas air tanpa meminumnya. Topeng profesionalnya telah hilang. Matanya yang tenang menatapku, tetapi badai emosi yang kompleks bergejolak di bawah permukaan. Aku tidak menyangka kau akan menerima tugas ini, katanya. Suaranya lebih lembut sekarang. Tidak lagi sengaja menjaga jarak, diwarnai dengan kelelahan yang nyata. Aku berdiri di dekat pintu. Jari-jariku tanpa sadar mencengkeram tepi nampan yang masih kupegang. Pak Harris yang menugaskannya kepadaku. Jawabku datar. Begitu, katanya. Tidak yakin. Dia berhenti sejenak. Hari itu, di luar kantormu. Mungkin aku tidak jelas. Jantungku berdebar kencang. Aku minta maaf karena tidak memberitahumu. Dia menatapku tepat di mata. Bukan karena aku pikir aku salah, tetapi karena tindakanku menyakitimu atau menyebabkanmu salah paham. Itu bukan niatku. Dia mengambil waktu sejenak untuk memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ayahku adalah Arthur Sterling. Itu fakta yang tak bisa kuubah. Tapi itu bukan berarti hidupku, pekerjaanku, masalah yang kuhadapi itu palsu atau tidak penting. Aku memulai studioku dari nol, tanpa sepeser pun uang keluarga. Mendapatkan klien, ditipu, begadang semalaman. Semua itu nyata. Dan ketika aku meminta bantuanmu, itu karena aku benar-benar membutuhkannya dan karena aku mempercayaimu. Kata-katanya menghantam hatiku seperti dentuman drum yang berat dan mantap. Aku tidak memberitahumu tentang keluargaku karena aku tidak ingin menipumu atau bermain-main. Hanya saja, menurut pengalamanku, begitu orang tahu siapa ayahku, mereka berubah. Mereka mencoba menyanjungku untuk keuntungan mereka sendiri, atau seperti yang kau katakan, mereka menganggap semua yang kulakukan hanyalah hobi yang kumainkan. Aku benci itu. Bayangan kesedihan melintas di wajah Claire. Kupikir kau berbeda. Tenggorokanku tercekak. Aku ingin berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Kilasan kesedihan di matanya lebih menusuk daripada tuduhan apapun. Kata-kata Jessica, nada suara Claire berubah dingin. Kau memilih untuk mempercayainya daripada menanyakan satu pertanyaan pun padaku. Dalam pikiranmu, apakah aku benar-benar tipe orang yang akan mempermainkan perasaan seseorang untuk bersenang-senang? Bukan. Akhirnya aku menemukan suaraku. Tapi itu sulit. Saat itu, aku hanya merasa jarak di antara kita terlalu besar. Aku tidak cukup baik. Cukup baik. Dia memotong perkataan
perkataanku. Senyum sinis terukir di bibirnya. Ethan, sebuah hubungan adalah antara dua orang. Sejak kapan kita membiarkan orang luar menentukan siapa yang cukup baik? Akulah yang akan bersamamu, bukan silsilah keluargaku. Kau bahkan tidak bertanya. Kau hanya menghukum kita, mendorongku menjauh, dan menggunakan kata-kata yang paling menyakitkan untuk mendefinisikan segalanya di antara kita. Dia meletakkan gelasnya dan berdiri tegak, berjalan sampai tepat di depanku. Dia sangat dekat. Aku bisa melihat sedikit getaran bulu matanya, badai yang berusaha keras dia tahan di matanya. Ya, aku marah. Aku marah karena kau tidak mempercayaiku. Marah pada asumsimu. Aku marah karena kau begitu mudah mengabaikan semua perasaan dan pengalaman nyata yang kita bagi. Suaranya bergetar. Ikon bulan di ponselku sekarang tersembunyi dari daftar obrolan utamaku. Tetapi setiap kali ada notifikasi, jantungku masih berdebar kencang sebelum kembali tenggelam dalam keheningan yang lebih dalam. Dave melihat keadaanku semakin buruk, tapi dia tidak tahu bagaimana membantu. Dia hanya sesekali mengajakku menonton video. Permainan itu mencoba mengalihkan perhatianku, tapi hampir tidak berhasil. Claire telah lenyap dari hidupku sepenuhnya. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Hanya di tengah malam ketika aku tidak bisa tidur, fragmen-fragmen ingatan yang jelas muncul sebagai pengingat menyakitkan tentang apa yang telah hilang. Sekitar 2 minggu kemudian, aku dipanggil ke kantor Tuan Harris. "Ethan, silakan duduk," kata bosku dengan ramah yang tidak biasa. "Bahkan tuangkan secangkir teh untukku. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu." Aku langsung waspada, tetapi tetap menjaga ekspresi wajahku tetap hormat. "Ya, Tuan Harris. Jadi perusahaan kami ingin berekspansi ke pasar hadiah korporat kelas atas. Tetapi kami kekurangan mitra desain yang kuat. Citra kami belum ada," kata Tuan Harris sambil menggosok-gosok tangannya. "Aku sudah berusaha keras, dan akhirnya berhasil menjalin kerjasama dengan Starlight Design Studio. Kau pernah mendengar tentang desainer utamanya kan? Claire Sterling. Muda, brilian, bintang yang sedang naik daun di industri ini. Nama Claire Sterling seperti kepalan tangan yang mencengkram jantungku. Aku tidak bisa bernafas. Nona Sterling telah setuju untuk datang ke kantor kami Rabu depan untuk pertemuan pendahuluan dengan Departemen Pemasaran dan Perencanaan kami untuk membahas potensi kemitraan," lanjut Tuan Harris tanpa menyadari kegelisahan saya. "Ini adalah peluang besar. Jika kita bisa mendapatkan kontrak jangka panjang dengan Starlight Studio, itu akan menjadi dorongan besar bagi merek kita." Kemudian dia mengalihkan perhatiannya kepada saya. "Ethan, kamu teliti dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Saya telah memutuskan untuk menugaskanmu untuk menjadi tuan rumah bagi Nona Sterling dan mengordinasikan semua komunikasi lanjutan. Saya perlu kamu menangani ini dengan sempurna, berikan kesan yang baik." "Mengerti?" Kepala saya berputar. Saya ditugaskan untuk menjadi tuan rumah bagi Claire. Apakah ini kebetulan atau Tuan Harris? Saya secara naluriah mencoba menolak. Saya belum siap untuk menghadapinya lagi, terutama dalam kapasitas profesional. Itu juga akan terlalu canggung. "Ada masalah apa?" Tuan Harris mengerutkan kening. "Ini adalah tugas besar. Orang lain akan rela melakukan apa saja untuk kesempatan ini. Ethan, saya tahu kinerjamu agak goyah akhir-akhir ini, tetapi jika kamu menangani ini dengan baik, ini akan menjadi langkah besar untuk karirmu. Jangan mempersulit." Dia telah memojokkan saya. Saya tidak punya pilihan. Saya memaksa diri untuk mengangguk. "Iya, Tuan Harris, saya akan melakukan yang terbaik." Saya berjalan keluar dari kantornya, telapak tangan saya basah oleh keringat dingin. Rabu depan. 5 hari lagi. Selama beberapa hari berikutnya, saya mencurahkan diri untuk persiapan, menyusun agenda rapat, memeriksa peralatan ruang konferensi, memesan minuman, memeriksa ulang materi yang dikirim oleh Claire Studio. Saya mengisi setiap detik dengan detail-detail yang membosankan untuk menenangkan saraf saya. Tapi saya tidak bisa berhenti berpikir, apakah Claire tahu bahwa sayalah yang menangani ini? Bagaimana reaksinya? Dengan ketidakpedulian yang dingin, akankah dia mengabaikan saya, atau akankah dia bersikap profesional sepenuhnya? Sayangnya waktu tidak melambat untuk kecemasan saya. Hari Rabu tiba terlalu cepat, pukul 10 pagi. Claire tiba tepat waktu. Dia tidak sendirian. Seorang wanita muda yang tampak cerdas dan kompeten, asistennya, bersamanya. Ketika resepsionis memanggil, saya menarik nafas dalam-dalam, merapikan dasi saya, dan berjalan ke lift. Pintu-pintu terbuka. "Apakah kau benar-benar berpikir itulah diriku?" "Tidak, tentu saja tidak. Aku menyangkalnya dengan keras. Aku hanya bicara. Aku bersikap bodoh." Dia terisak dan memalingkan muka. "Aku benci kau mengatakan itu tentangku. Aku tidak akan pernah mengatakannya lagi. Aku bersumpah." Aku mengangkat tangan, merasa bodoh tetapi sungguh-sungguh dengan setiap kata yang kuucapkan. Dia melirik poseku yang konyol dan sudut mulutnya berkedut. Tetapi dia segera menahannya. "Tentang kemitraan yang telah diberikan kepadanya. Harris menugaskannya padamu. Kau bisa tetap di sini. Terlalu merepotkan untuk berganti sekarang." Mataku berbinar. Apakah itu berarti iya? Tapi dia mengembalikan ekspresinya menjadi serius lagi. "Pekerjaan adalah pekerjaan. Jangan mencampurnya dengan hal lain. Mengenai apa yang baru saja kau katakan tentang mengenalku lagi, mengejarku," dia berhenti sejenak, memperhatikan harapan dan ketakutan yang terpancar di wajahku sebelum dia berkata perlahan, "Kita lihat saja." 3 kata
kata-kata yang begitu ringan, tetapi kata-kata itu membuat hatiku melambung dari jurang keputusasaan. Kita lihat saja. Itu berarti ada kesempatan. Aku akan bersikap sebaik mungkin. Aku berjanji segera. Suaraku dipenuhi dengan kelegaan baru. Dia melirikku sekilas lalu membuka pintu. Pertemuan akan segera dimulai kembali, Tuan Marshal. Dia kembali menggunakan sapaan formal, tetapi jarak dingin itu telah hilang. Baik, Nona Sterling, kataku mengikutinya keluar. Memperhatikan garis punggungnya yang tegak dan angkuh. Beban yang telah menghancurkanku selama berminggu-minggu akhirnya hilang. Jalan di depan masih belum pasti, dan luka di antara kami tidak akan sembuh dalam semalam. Tapi dia telah memberiku kesempatan. Itu sudah cukup. Aku akan melakukan segala yang aku mampu untuk mendapatkan kembali Claire yang telah hilang begitu saja. Sisa pertemuan itu kabur. Aku masih melakukan pekerjaanku, tetapi perhatianku terus kembali pada Claire. Dia tetaplah seorang narapidana profesional. Tetapi sekarang ketika mata kami bertemu, dia akan cepat-cepat memalingkan muka, dan aku yakin aku melihat sedikit rona merah di pipinya. Perubahan kecil itu seperti batu yang dilemparkan ke perairan tenang hatiku, mengirimkan riak-riak harapan. Setelah pertemuan, saya mengantar Claire dan asistennya ke lift. Tuan Sterling, terima kasih atas waktu Anda hari ini. Saya akan merangkum proposal dan mengirimkannya kepada Anda sesegera mungkin, kata saya dengan formal. Dia mengangguk. Terima kasih, Tuan Marshal. Dia menekan tombol dan pintu terbuka. Asistennya masuk lebih dulu. Tetapi sebelum Claire mengikutinya, dia berhenti, melirik ke belakang ke arah saya dan berkata dengan suara sangat rendah sehingga hanya saya yang bisa mendengarnya. Saya akan memasak malam ini. Cheito agak merindukanmu. Kemudian sebelum saya bisa bereaksi, dia bergegas masuk ke lift. Pintu tertutup, menyembunyikan wajahnya yang saya yakin sekarang memerah dan senyum saya yang terkejut dan cemerlang. Cheito merindukanku. Kucing gemuk dan sombong itu. Saya berdiri di sana menyaksikan nomor lantai turun. Seringai menyebar tak terkendali di wajah saya. Kolam hati saya yang stagnan akhirnya diberi makan oleh mata air segar dan arus hangat mulai mengalir lagi. Saya masih harus menempuh jalan panjang untuk memperbaiki kerusakan dan membangun kembali kepercayaannya. Tapi setidaknya sekarang saya punya arah. Mercusuar itu bersinar lagi, meskipun redup. Malam ini aku akan makan malam di tempatnya. Dan kali ini aku tidak akan mengacaukannya. Malam itu aku berdiri di luar apartemen Claire sambil memegang sekotak stroberi segar dan sekantong makanan kucing. Sebuah persembahan perdamaian untuk Cheito. Aku menarik nafas dalam-dalam beberapa kali sebelum akhirnya menekan bel pintu. Pintu terbuka dengan cepat. Claire telah berganti pakaian dari setelannya dan mengenakan setelan santai berwarna krem. Sederhana, rambutnya diikat longgar, aroma masakan tercium dari dalam. Dia melirikku, matanya menatap tas di tanganku sejenak lalu menyingkir. Masuklah, nada suaranya netral, tetapi rasa dinginnya hilang. Aku masuk. Cheito bertengger di sandaran sofa, ekornya berkedut malas. Dia melihatku dan mengeluarkan suara meong kecil sebagai tanda terima kasih. Meskipun dia tampaknya tidak terlalu senang melihatku. Hei Cheito, lihat apa yang kubawakan untukmu, kataku, sambil menggoyangkan kantong makanan. Telinga kucing gemuk itu berkedut. Dia melompat turun dan berjalan santai mendekat, menggosokkan kepalanya ke kakiku. Jelas sekali itu transaksi untuk camilan rasa ikan. Claire memperhatikan. Sudut mulutnya sedikit tersenyum. Makan malam hampir siap. Silahkan duduk, katanya. Lalu menghilang kembali ke dapur. Aku memasukkan stroberi ke dalam kulkas, mencuci tangan, dan berjalan ke pintu dapur. Dia sedang menumis hidangan terakhir. Langkahnya mendesis. Butuh bantuan? Tanyaku. Tidak, tolong siapkan meja makan ya. Aku menuruti perintahnya. Meja makan kecil itu sudah disiapkan dengan 2 hidangan lain dan sup. 3 babi asam manis, tumis sayuran, dan sup tahu tomat. Makanan rumahan sederhana yang tampak dan berbau sangat lezat. Tak lama kemudian, Claire membawa hidangan terakhir, udang, garam, dan merica. Kami duduk berhadapan. Keheningan masih terasa agak canggung. Cheito melompat ke kursi kosong, menatap udang dengan penuh harap. Tidak ada udang untukmu, Cheito, kata Claire, sambil memasukkan sepotong kecil ayam rebus ke piringnya. Aku mencicipi iga babi. Rasanya sempurna. Ini enak sekali, kataku dengan tulus. Dia hanya mendengus sebagai tanda setuju dan melanjutkan makan. Jadi, pertemuan hari ini berjalan lancar. Aku mencoba lagi. Tuan Haris dan tim sangat terkesan dengan proposal Anda. Senang mendengarnya, katanya, sambil dengan cekatan mengupas udang. Apakah studio sibuk akhir-akhir ini? Lumayan. Percakapan kembali terhenti. Aku mengutuk diriku sendiri dalam hati. Mengapa aku begitu canggung dalam berbicara di depannya? Kemudian Claire berbicara. Nadanya santai. Nyonya King menelponku beberapa hari yang lalu. Aku menegang menatapnya. Keponakannya, Grand Miller, lanjutnya, sambil mengupas udang lainnya, bertunangan bulan lalu dengan seorang gadis dari keluarga baik-baik. Nyonya King terdengar sedikit sedih, tetapi juga seperti sedang menyombongkan diri. Aku tidak tahu mengapa dia menceritakan ini padaku. Aku hanya berkata, oh, dia mendongak menatapku. Maksudku, lihat, tanpa aku, dia tetap menemukan pasangan yang cocok dan sangat bahagia. Jadi seluruh gagasan tentang menjadi cukup baik untuk seseorang, terkadang itu hanya apa yang dipikirkan orang luar. Hanya orang yang memakainya yang tahu apakah sepatu itu pas. Butuh beberapa detik bagiku untuk menyadari apa yang dia lakukan. Dengan caranya sendiri, dia menanggapi rasa tidak aman
yang kurasakan sebelumnya. Aku tahu, kataku, sambil meletakkan sumpitku dan menatapnya serius. Aku salah sebelumnya. Itu tidak akan terjadi lagi. Dia tidak menjawab, hanya menunduk melihat piringnya. Tapi aku melihat ujung telinganya memerah. Setelah makan malam, aku bersikeras mencuci piring. Dia tidak menolakku. Dia hanya meringkuk di sofa bersama Cheito dan menyalakan TV. Ketika aku keluar, dia menepuk bantal di sebelahnya. Kemarilah, aku duduk, meninggalkan sedikit celah di antara kami. Cheito segera mengisinya, menjatuhkan diri dan menciptakan penghalang kecil berbulu. TV menayangkan acara realitas yang membosankan. Tak satu pun dari kami benar-benar menontonnya. Claire, kataku lembut. Terima kasih, kataku, karena telah menemuiku hari ini. Karena telah memberiku kesempatan ini. Dia berhenti sejenak mengelus punggung Cheito. Aku tidak memberimu kesempatan, katanya. Matanya tertuju pada layar, suaranya pelan. Aku memberi diriku sendiri kesempatan. Menyebar di dadaku. Aku mengumpulkan keberanianku dan tanganku perlahan dengan ragu-ragu meraih tubuh Cheito yang gemuk dan menutupi tangannya yang tergeletak di sofa. Tangannya sedikit tersentak, tetapi dia tidak menariknya. Jari-jarinya dingin dan ramping. Aku dengan lembut menutup tanganku di tangannya. Cheito mengeong kesal, tetapi kami mengabaikannya. Aku janji akan membuktikannya padamu, kataku, sambil menatap lekuk lembut profilnya. Dia menoleh dan matanya bertemu dengan mataku. Tatapannya yang jernih mencerminkan cahaya TV yang berkedip-kedip dan wajahku yang sungguh-sungguh. Oke, bisiknya. Dan jari-jarinya saling bertautan dengan jariku. Kehangatan dari tangannya menjalar ke lenganku dan langsung ke hatiku, mengusir bayangan dan rasa tidak aman yang tersisa. Di luar, malam terasa lembut. Lampu-lampu kota mulai bersinar. Di dalam, aroma makan malam yang masih tercium di udara. Seekor kucing gemuk mendengkur di antara kami, dan tangan kami saling berpegangan. Tidak ada pengakuan dramatis, tidak ada janji besar, hanya sentuhan sederhana yang kami bagi dan sepatah kata yang tenang, penerimaan. Tapi aku tahu sesuatu yang hilang telah ditemukan, dan ini adalah jalan yang sekarang bisa kita lalui bersama. Dari pertemuan pertama yang keliru di gang gelap, melalui semua kesalahpahaman, rahasia, luka, dan momen kehangatan serta kedekatan. Akhirnya, kita telah menembus kabut dan saling melihat dengan jelas, serta menemukan keberanian untuk mencoba lagi. Mungkin akan ada badai lagi di depan, tetapi perasaan sentuhan tangannya dalam pikiranku memberiku kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan datang. Inilah awal yang sebenarnya.